Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di channel The Apostle. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga Anda semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Kali ini The Apostle akan membawakan tema tentang perbedaan kisah Adam versi Quran dan Bible. Tahukah Anda bahwa ternyata di dalam Quran tidak ada nama Hawa di teks aslinya? Menurut klaim saudara kita Muslim selalu mengklaim bahwa Quran adalah kitab yang turun dari surga dan yang sempurna, lengkap. Dan saudara kita Muslim menuduh bahwa Bible kita sudah dirubah atau palsu. Bahwa Taurat yang asli sudah hilang pada zaman Ezra, kira-kira abad keempat sebelum Masehi. Hal itu kita bisa lihat dari majalah Kasana. Sejarah mencatat secara baik bagaimana oknum Bani Israel melakukan penyimpangan tersebut sebagaimana terekam baik dalam riwayat hadis Imam Al-Baihaqi. Dalam riwayat itu Rasulullah seperti dituturkan Abu Musa Al-Sy'ari mengatakan sesungguhnya Bani Israel menulis sebuah kitab dan membuang Taurat. Dalam riwayat tersebut Imam Baihaqi meriwayatkan dalam bab Syu'abul Iman dari Abdullah bahwa ketika Bani Israel mengalami masa yang panjang dan hati mereka menjadi keras, mereka membuat kitab yang diinginkan hati mereka dan dihalalkan lisan mereka. Jadi Taurat Musa yang dituduhkan palsu itu berjarak 1200 tahun lebih dengan munculnya Quran sekitar abad 700, sekitar abad 800 Masehi. Oleh karena itu mari kita lihat mana yang lebih lengkap dan detail tentang kisah Adam, Taurat palsu atau Quran. Perbedaan pertama dalam surat Al-Baqarah 30 dimulai dengan percakapan Allah dengan malaikat. Jadi waktu penciptaan manusia Allah berbicaranya dengan malaikat. Menurut malaikat mereka lebih pantas daripada manusia karena malaikat selalu bertasbih kepada Allah. Sedangkan manusia itu akan merusak dunia, bumi ini, dan menumpahkan darah. Al-Baqarah 30. Surat 2 ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi dalam surat Al-Baqarah hanya mengisahkan kisah Adam dalam beberapa ayat saja, yaitu ayat 30-37. Mari kita lihat di Bible. Sedangkan di Bible itu dimulai dengan kisah penciptaan alam semesta beserta isinya. Dimulai dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, yaitu sekitar 31 ayat. Tadi kalau Quran itu sekitar 4 ayat. 31 ayat panjang-panjang lagi. Coba kita baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 4. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Manusia atau Adam diciptakan sesudah alam semesta diciptakan terlebih dahulu. Jadi proses penciptaan diceritakan dengan detail. Kita lihat ayatnya. Kejadian 1 ayat 5-10. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah air, segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamanya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 11-14 berfirman Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian.
Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirman Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Dari malam, biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Kejadian 1 ayat 15-21. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirman Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 22-25. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirman Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang air liar. Dan jadilah demikian, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat semuanya itu baik. Jadi waktu penciptaan sangat detail. Kemudian Tuhan berkomunikasi dengan dirinya sendiri ketika menciptakan Adam, bukan dengan malaikat. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perbedaan kedua, kalau Bible menyebutkan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, Kejadian 1:26. Sedangkan yang tadi kita baca di atas, sedangkan Quran menyebut tidak ada yang serupa dengan Allah. Surat Asy-Syura 11. Allah pencipta langit dan bumi, Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasang-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang maha mendengar, maha melihat. Perbedaan ketiga, Quran menyebutkan bahwa Allah mengajarkan Adam nama-nama segala sesuatu. Quran 2 ayat 31, dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Sedangkan dalam Bible, Tuhan dalam Bible menyuruh Adam menamai sendiri hewan-hewan. Tuhan menyuruh Adam menamai sendiri hewan-hewan. Bukan Tuhan yang mengajarkan. Adam suruh kasih nama sendiri. Kejadian 2 ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Perbedaan keempat. Saat Adam tidur, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kejadian 2:21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Perempuan itu diberi nama Hawa oleh Adam. Kejadian 3:20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Jadi teks asli bahasa Ibrani. Jadi perjanjian lama, Bible itu, Bible dibagi dua, perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama teks aslinya adalah bahasa Ibrani. Kenapa orang Kristen tidak mempelajari bahasa Ibraninya itu lebih banyak di kampus-kampus? Karena lebih fokus supaya dimengerti, makanya versinya banyak. Yaitu yang jadi permasalahan buat teman-teman saudara Muslim. Ini ada dalam, kalau ada perhatikan ini, ada yang di bawah ini, teks Ibrani. Ada teks Yunani. Di situ ada dikatakan dalam New King James ini, teks aslinya itu adalah, ini tulisannya Kawah, artinya the first woman atau life juga bisa. Itulah artinya Hawa, manusia, the first woman.
Sedangkan Quran tidak pernah menyebut siapa nama istri Adam. Ini teks bahasa Arabnya dalam surat 4 ayat 1. Saya baca dalam bahasa Indonesia, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dalam kurung Adam. Dan Allah, dalam kurung Allah, menciptakan pasangannya, dalam kurung Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan menguasimu. Kalau kita perhatikan, teks bahasa Arab Quran tidak ada menyebut kata Hawa. Ditulis hanya pasangannya, kemudian diberi tanda kurung, yang artinya ditambahi sendiri, diberi nama Hawa. Bisa dicari di semuanya, tidak ada. Cuma saya tidak bisa bahasa Arab, saya tidak bisa membacanya. Tidak ada ditulis nama Hawa di situ. Bahkan tidak ada ditulis di dalam surat 4 ayat 1 ini kalau diambil dari tulang rusuk. Tidak ada di sini, menciptakan pasangannya dari dirinya. Itu pun dalam kurung. Perbedaan kelima, Quran tidak menyebut cerita kejatuhan manusia dalam dosa dengan detail. Quran tidak menyebut perempuan makan buah terlarang terlebih dahulu. Quran hanya menyebut mereka bersalah dan diampuni. Surat 2 ayat 36. Lalu setan memperdayakan keduanya dari sorga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Surat 2 ayat 37. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Sedangkan Bible menceritakan sebanyak 24 ayat yang panjang-panjang tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Bible mengungkapkan bahwa Hawa dibujuk ular untuk makan buah terlarang. Bahkan Bible menceritakan hukuman Tuhan atas masing-masing pihak. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kami tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya. Lalu berfirman Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan segala binatang hutan. Dan dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandungkan buah sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Perbedaan keenam, Quran tidak menyebutkan daftar keturunan Adam sampai Nuh dengan lengkap. Jadi dari Adam sampai Nabi Nuh itu ada keturunannya, tapi tidak ada tersebut di dalam Al-Quran. Sedangkan di Bible mencatat daftar keturunan Adam sampai Nuh sebanyak 32 ayat lengkap dengan panjang umur masing-masing. Saya baca sedikit. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnya lah dia menurut rupa Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan berikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, dikasih tahu umurnya 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos, dan Set masih hidup 807 tahun.
setelah ia memperanakan Enos dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun ia memperanakan Kenan, dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun ia memperanakan Mahalalel. Setelah Lamek hidup 122 tahun. Saya potong langsung seterusnya. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberinya nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Jadi jelas, sangat detail, dikasih tahu keturunannya. Nanti masih ada lagi ayat dipotong nih, ini baru sampai 12 saja. Gitu, masih panjang. Jadi kalau Anda ingin ini, mari baca Alkitab. Jelas diberitahu di situ kenapa keturunan Adam dimulai dari Set. Di kitab sebelumnya, ayat pasal sebelumnya ada disebut keturunannya adalah Kain dan Habel, tapi karena Habel dibunuh sama Kain, gantinya Set. Adam tidak diperhitungkan dari keturunan Adam di Alkitab, mulai dari Set. Oleh karena itu dapat kita simpulkan, klaim Muslim yang mengatakan Bible atau Taurat adalah palsu perlu dipertanyakan. Kenapa Quran yang muncul 1200 tahun kemudian, yang zamannya jauh lebih modern dari waktu Taurat muncul, kok tidak lebih lengkap dan detail? Bagi orang Kristen anak Tuhan, mari cintai dan baca Alkitabmu. Untuk teman-teman Muslim, mari baca Bible. Anda akan mengerti sejarah dunia lengkap, berurutan, tidak lompat sana sini. Bible lebih lengkap dan detail serta berurutan ceritanya. Thanks for watching. Mari baca Bible. Tuhan Yesus memberkati.